badan lu tuh ngomong ke lu, please gue mesti cari makan. Ketika lu dirantai ya, badan lu ngomong, ini please ini harus dilepas. Kalau lu udah dirantai seumur hidup dan lu masih nggak mau lepas, ya lu memang deserve untuk jadi budak. Lu nggak layak untuk jadi manusia yang bebas. Kalian kira di mana dunia ini adalah dunia yang sama dengan dunia yang dulu, ya, di mana perbudakan itu sudah tidak ada lagi dan kalian adalah manusia yang bebas, memiliki freedom, memiliki kebebasan untuk memilih bekerja di mana, memiliki kebebasan untuk memilih makan di mana dan tinggal di mana. Nyatanya, ya, kalian masih banyak yang pusing dengan cicilan yang ada. Ya, gue mau kasih tahu kalian fakta yang paling unik yang pernah terjadi di bumi ini. Berdasarkan sejarah, tahun 1883, Inggris itu bikin yang namanya Slavery Abolishment Act, di mana dia mau bebasin semua budaknya. Negara yang bayar, ya budaknya semua bebas. Dan ini menghabiskan 40% dari budget negara waktu itu. Dan hutang Inggris saking banyaknya untuk Slavery Abolishment Act ini, itu baru lunas, lo tahu tahun berapa? Ini 1833 dia bikin. Untuk bebasin semua budak Inggris, dia lunas bayar utangnya 2015. Dari 1833 ke 2015 kan tuh pajaknya banyak sekali yang dipungut oleh warga Inggris. Jadi untuk bebasin budaknya, dia bikin sistem perbudakan pakai kredit lagi. Jadi budaknya tuh nggak pernah bebas gitu, lucunya ya. Jadi lu bebasin budak 1833, baru lunas tuh 2015, ngaco itu, ya. Lu dipenjara basically oleh penjara finansial. Lu kerja untuk mata uang yang nggak berguna, ya. Lu kerja, mata uangnya nggak berguna. Terus lu dibohongin, inflasi 0,7 loh, inflasi 1% loh. Tapi berasnya naik terus, ya kan? Sekarang gue pengen tanya deh, yang paling banyak nggak mau dibahas sama orang, ya, tentang judol. Kenapa sih masyarakat Indonesia banyak yang judol? Kenapa sih Filipina banyak yang judol? Kenapa judol di Amerika nggak besar? Kenapa yang bikin judol di Amerika tuh bukan konglomerat? Ya. Konglomeratnya orang-orang teknokrat. Kenapa bukan orang-orang judol seperti di Indonesia? Gue kasih contoh ya, ini ada tempat namanya Santa Cruz del Islote. Ini jadi tempat kecil banget, ya, di mana ini ada 800 orang yang tinggal di kayak pulau kecil hancur gitu. Gue minta editor gue masukin mungkin pulaunya, kalian dapat gambaran sedikit. Ini semua orang kerjanya setiap hari di sini berjudi, teman-teman. Ya, berjudi. Oke, sekarang gue mau tanya, ya, apakah ini beneran salah orangnya atau ini salah sistemnya, oke? Kalian ngerti nggak? Kenapa di Amerika itu nggak di-ban? Bahkan ada yang dilegalkan. Sports betting tuh ada yang dilegalkan di Amerika. Ke kasino tuh boleh loh di Amerika. Las Vegas tuh ada orang boleh berjudi. Kenapa nggak hancur semua? Kenapa di sini disalahkannya orang hancur karena judol? Ya kan, orang bilang itu menghancurkan hidup orang, ya kan? Tapi kenapa mentalitas masyarakat nggak mau judol? Nggak cuma negara kita, ini gue ngomongin negara-negara miskin lah. Filipina juga sama, dibilangnya hancurnya karena judol. Enggak, menurut gue bukan hancur karena judol. Hancur karena kebohongan. Ya, karena rantai-rantai finansial yang ditaruh di leher lu. Maksudnya apa? Lu dikasih gaji 3 juta. Ya, lu dibohongin kalau inflasi itu 0,7. Ya, barang-barang nggak naik. Tapi ketika lu belanja ke pasar, anjir, cabenya mahal. Terus lu nganti LPG, mak lu mati, ya kan? Terus LPG-nya naik 2.000, tapi lu cek datanya. Oh, inflasi 0,7, tapi LPG-nya naik 2.000, 3.000, terus berasnya naik. Gue tahu sendiri sih beras naik. Karena gue setiap minggu tuh bagi berapa ton, bisa 10 ton lebih gue bagi. Jadi gue tahu persis harganya itu berapa. Ya, kualitas yang mana, harganya berapa, gue tahu persis. Karena gue biasa gue ngabisin semua gitu. Pengepul yang di sini gue ambil berasnya buat gue bagiin. Gue tahu persis harganya berapa. Terus itu beraninya gitu. Mereka bilang itu 0,7. Itu menurut gue sih apa ya menurut gue? Kalau mau bohongin tuh boleh, tapi jangan bohongin tuh ekstrim gitu. Contoh seperti angka kemiskinan, kan sekarang kita angka kemiskinan 8,5%, ya kan? Kalian tahu nggak realnya angka kemiskinan itu berapa? Menurut gue sih setengah. Menurut gue bisa salah gitu. Orang yang dalam kondisi ekonomi seperti itu, anaknya nggak bisa cari kerja, istrinya meninggal ngantri gas. Secara psikologi apa sih yang dia cari? Jalan keluar. Jadi dia pencet-pencet kayak orang tolol. Memang tolol kelakuannya itu, tapi dia pencet-pencet gitu kan. Kenapa? Karena udahlah gaji gue 3 juta 5.000, gue masukin, gue pencet-pencet. Karena dia dikerjain terus gitu loh. Dia dikasih mata uang yang gak berguna, bekerja, ya. Inflasinya dibohongin, angka kemiskinan dibohongin juga. Coba gue tanya, apakah lu nggak dipenjara di kehidupan ini ketika gaji lu tuh nggak naik dan makanan lu naik? Ini sederhana, pertanyaan sederhana loh. Lu dipenjara nggak? Gaji lu nggak naik, makanan lu naik. Tapi dibilang nggak naik ya, lu yang goblok, lu di gaslight gitu loh. Enggak, ini nggak naik loh, makanannya nggak naik loh. Datanya nggak naik, 07 datanya 07 nggak naik bulan ini. Tapi gaji lu tahu nggak naik, makanannya aslinya pas lu ke pasar naik. Tapi ketika lu nyalain TV dibilang nggak naik. Lu jadi gila gitu. Nggak cuma itu, hutang lu numpuk bos. Ya, lu dikejar rentenir, lu diajarin buat KPR, cari ya 700 juta beli rumah, ya kan? Lu kerja sampai mampus, bayarin rumah lu 25 tahun lunas. Ketika sudah lunas, digusur.
Ini sertifikat saya, Pak. Sertifikat saya. Itu cuma kertas. Kita bikin lagi di pengadilan. Kita bikin ulang. Gimana caranya orang nggak jadi gila? Gitu. Ini namanya penjara kehidupan. Tapi ini nggak bisa disalahin. Ini memang sistemnya. Dan gue dari kecil udah tahu sistem gini. Nggak adil. Gue main catur nih. Pion gue diambil semua. Kuda gue diambil. Sisain benteng satu. Sama raja sama ratu. Lawan full tuh. Ya tetap harus dimainin catur gitu. Tapi gimana caranya cari? Orang kan akan main gitu kan. Dia majuin gitu kan. Ratunya mati gitu kan, lu majuin bentengnya mati. Kalau gue begitu, gue cari cara gini, pion lu gue ambil juga, lu main curang sama gue curangin lu balik. Ya sistemnya curangin gue curangin balik sistemnya. Nggak gue pakai bos kertas lu, gue pakai cuma buat transaksi doang, buat investasi ogah gue pakai kertas yang lain. Kan lu mainnya curang sama gue. Ini adalah penjara zaman sekarang. Lu tidak dirantai dalam jeruji, lu cuma dikasih KPR 20 tahun, ya kan, lu nggak dikasih gaji naik, makanan lu semua naik.